warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia, selaku host acara Hai Salam Rabu kali ini, bertepatan pada tanggal 13 Maret 2025, yaitu Hari Ginjal Sedunia. Kami di sini menghadirkan dua narasumber hebat, kebanggaan RSUD Samrabu nih. Yang pertama ada Dr. Rosida Fajaria, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam, dokter. Kemudian ada Kepala Ruangan Unit Dialisis ya Mbak ya, Mbak Novi Farida, Sarjana Keperawatan Nurse. Ya. Selamat pagi Mbak Novi. Selamat pagi. Hari Ginjal Sedunia kali ini bertemakan Are You Kidney Okay? Atau Sehatkah Ginjal Anda? Nah dokter, saya mau tanya nih dokter, untuk tema Hari Ginjal tahun ini itu kan sehatkah ginjal Anda? Bagaimana sih kita tahu ginjal kita tuh sehat? Mungkin dokter bisa memberikan informasi kepada sahabat Samrabu, dokter. Terima kasih nanti. Sebelumnya saya jelaskan judulnya, temanya ya. Iya. Jadi Are You Kidney Okay? Sehatkah ginjal Anda? Dan deteksi segera lindungi ginjal Anda. Oh iya, ada lanjutannya ya, dokter ya? Ada lanjutannya ya. Jadi sebelumnya hari ini bertepatan tanggal 13 bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2025, bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia yang kami memperingati. Kita menyebutkan World Kidney Day ini tiap tanggal tiap hari Kamis minggu kedua tiap tahunnya, dan tahun ini kita bertemakan Are You Kidney Okay? Dan Early Detection and Protect Your Kidney. Ginjal kita ini adalah organ yang sangat penting di tubuh kita. Jadi tubuh kita ini banyak organ, termasuk ginjal. Kalau ada satu sistem aja yang rusak, maka sistem dalam tubuh kita akan terganggu. Dan itu sangat vital. Bentuknya seperti kacang. Jadi ukurannya kira-kira 10 sampai 15 cm. Nah, tubuh kita kan setiap detiknya akan memproduksi metabolisme, dengan akhirnya ada sampah-sampah metabolik ya, dan tugasnya ginjal yang utama adalah membuang sisa sampah metabolik. Dan yang kedua adalah kencing. Dengan kencing kita mengatur metabolisme air, mineral, dan elektrolit. Oh jadi sampah yang dikeluarkan melalui ginjal itu berupa air seni atau kencing, dokter ya? Jadi ginjal itu membuang sampah lewat kencing. Dari kencing disaring, yang tidak berguna dibuang, yang berguna masih diserap lagi. Kemudian mengatur keseimbangan hormon, mengatur keseimbangan hormon cair, hormon, terus asam basa. Hormon ini salah satunya untuk mengatur simulasi produksi sel darah merah. Jadi kadang-kadang penyakit orang-orang yang sakit ginjal kan pucat, kurang darah. Jadi itulah hormon erythropoietin itulah yang mengatur ginjal, yang mengatur mematangkan sel darah merah kita. Untuk penyebabnya dokter, penyebab gagal ginjal nih apa aja sih dokter? Soalnya kan biasanya gaya hidup tuh salah satu faktor yang penting ya. Gaya hidup itu salah satu faktor penyebab utama, bukan utama sih, tapi penting pada penyakit ginjal ini dokter. Entah itu makan junk food, minum-minuman beralkohol gitu dokter ya. Nah mungkin dokter bisa jelaskan penyebab-penyebab lainnya dokter. Jadi penyebab penyakit ginjal di Indonesia yang terbanyak itu adalah hipertensi. Kalau di dunia itu penyebab terbanyak adalah diabetes. Di Indonesia ini yang terbanyak hipertensi. Yang kedua diabetes ini sekitar hipertensi dan diabetes sekitar 70% dari penyebab semua penyakit ginjal kronis. Sisanya itu ada penyakit autoimun, misalnya penyakit lupus atau radang ginjal, terus batu saluran kencing. Khusus di Madura, insiden dari batu saluran kencing ini banyak banget yang menyebabkan sakit ginjal kronis. Bisa juga karena penyakit bawaan, misalnya ginjal, kelainan bawaan pada ginjal, misalnya ginjalnya cuman perkembangannya nggak bagus ya, atau penyakit polycystic kidney disease, jadi ginjalnya memang sudah dari bawaan sana ginjalnya banyak kistenya, atau atau penyebab lain-lain seperti
yang kadang-kadang nggak terdetek ya, misalnya pasiennya sering minum obat nyeri, sering minum nephrotoxin yang kita nggak tahu itu apa. Jadi banyak Penyebabnya banyak ya. dan sebenarnya masih butuh eksplor lagi. Cuman yang memang yang terbanyak hipertensi dan diabetes. Ya, dari penyakit berarti ya, dokter. aja. Kemudian untuk faktor resiko nih dokter, apakah penyakit ginjal ini bisa menyerang semua atau kaum wanita yang lebih banyak atau pria yang lebih banyak atau mungkin anak-anak udah ada yang pernah kena nih dokter? Jadi penyakit ginjal kronis ini bisa kena pada semua umur. Ya, cuman memang ada faktor resiko tertentu. Faktor resikonya apa? Usia lanjut itu adalah termasuk jadi faktor resiko dibagi dua sebenarnya. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa itu adalah salah satunya faktor usia. Usia lanjut ini kita nggak bisa memodif ya. Itu usia lanjut itu adalah salah satu faktor resiko. Terus adanya kelainan bawaan ginjal yang dibawa dari lahir. Terus dia ada keluarga yang punya riwayat sakit ginjal, misalnya ayahnya, ibunya. Oh, itu bisa menurun ya. Sebenarnya bukan menurun, tapi dia punya kecenderungan. Setiap orang punya kecenderungan penyakit kemana. Kalau turunan kan ibunya ginjal, anaknya ginjal enggak. Tapi ada kecenderungan ke situ. Terus anak-anak yang dilahirkan prematur itu punya resiko sakit ginjal kronis ke depannya. Terus yang satunya ya tadi yang bisa dimodifikasi. Nah, ini pertama sih dari pola ya, karena akibat pola hidup kita yang lifestyle kita yang sekarang dibilang tidak apa sehat, ya. Jadi yang pertama hipertensi. Hipertensi ini memang faktor resiko penting. Jadi kalau ada hipertensi berarti kita harus aware ke depannya ada kemungkinan kena penyakit ginjal ini, hipertensi, diabetes, terus kayak penyakit asam urat yang tinggi, lifestyle dia kurang tidur. Intinya hidup tidak sehat ya, gitu, hidup dokter ya. Makan suka makanan asin. Itu saya dokter suka sekali dokter. Jadi setiap makan apa tuh selalu menambahkan garam. Ternyata itu tidak baik dokter ya. Iya. Kan karena orang Madura itu biasanya memang suka asin gitu Mbak Novi. Jadi terus tambahkan garam. Terus orang-orang yang pola hidupnya merokok gitu lah. Merokok itu juga faktor resiko karena pasif juga bisa. Iya, merokok itu kan nikotinnya juga bisa merusak pembuluh darah, sedangkan ginjal kita kan isinya pembuluh darah. Iya. Terus suka alkohol itu kan saringannya nanti lewat ginjal. Iya. Nah, itu terus obesitas. Hati-hati pas orang-orang yang obesitas. Nah dokter, misalkan nih kita sudah terdiagnosa penyakit ginjal ya, apa sih awal yang harus kita lakukan kalau kita terserang penyakit ginjal? Apakah hanya cukup terapi aja, obat-obatan, atau harus HD atau harus hemodialisis nih dokter? Oke, pertama kita kan deteksi dulu ya. Yang apakah itu kena apa enggak, deteksi dulu, kita cek dulu. Untuk pemeriksaan ginjal itu sebenarnya sangat sederhana ya untuk cara kita untuk mendeteksi lebih dari sedini gitu. Dengan pemeriksaan fisik, misalnya dengan pemeriksaan tensi, dilihat apakah ada bengkak apa enggak, terus dicek kencing, urinalisis, cek kencing. Di situ banyak yang bisa dilihat apakah proteinnya positif. Terus dicek fungsi ginjal, kita bisa lihat cek kreatinin kreatinin dan urium. Tapi yang kita hitung nanti untuk penyakit ginjal kronis itu kreatinin. Setelah itu kita masukkan rumus nih kreatinin. Ada rumusnya estimated glomerular filtration rate (EGFR). Kita bisa hitung sendiri, ada rumusnya online. Ya, kemudian 3 macam itu udah sudah bisa kita menilai, oh ini ada gangguan ginjal apa enggak. Nah setelah kita cek ternyata memang naik semua ya, memang positif ya, ya harus berobat. Ya kita masukkan dulu, ini masih stadium berapa, kita cari dulu, kita explore dulu penyebabnya apa.
Penyebabnya kita bisa eksplor dengan pemeriksaan penunjang lab yang lain, terus dengan pemeriksaan radiologis, misalnya dengan pemeriksaan USG abdomen atau pemeriksaan scan kalau diperlukan. Sambil menggali, ini kira-kira ini penyebabnya apa? Kita eksplor lagi. Kemudian kita golongkan ini masuk stadium mana. Kalau masih stadium awal, ya yang harus diobati adalah penyebabnya. Ya, kalau misalnya penyebabnya hipertensi, ya kita obati hipertensinya. Kalau diabetes, ya obati diabetesnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya juga dokter, kalau misalkan disebabkan oleh penyakit ya, hipertensi atau diabetes, apakah kalau sudah diobati ginjal orang tersebut akan tetap nih maksudnya atau bisa semakin memburuk ke depannya? Apa kalau udah diobati, maksudnya saya tuh apa bisa naik ke stadium atau ke kronis, atau dia bisa tetap di akut gitu maksudnya dokter? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya long life seperti penyakit hipertensi, diabetes masih bisa berlanjut artinya. Karena diabetes dan hipertensi itu kan penyakit utamanya dia menyerang ke pembuluh darah. Kalau penyebab yang lain, misalnya penyebab batu ginjal, biasanya kalau batu ginjal tuh problemnya obstruksi, jadi ginjalnya tuh buntu ya, saluran kencingnya itu, jadi ginjalnya bengkak. Kita buang bengkaknya itu, kita drainase, batunya kita ambil, terus dilakukan drainase, ginjal lancar lagi, bengkaknya udah nggak bengkak lagi, insya Allah udah balik, udah bisa normal pun bisa. Cuman orang-orang yang pernah mengalami penyakit ginjal akut, dia beresiko terjadi penyakit ginjal kronis ke depannya. Jadi tetap harus screening. Kalau screening biasanya kita lakukan kalau seperti itu, kalau sudah baik ya, kita screening tiap tahun. Jadi kalau itu pasiennya diabetes, ya itu kembali lagi. Kalau misalnya ada kondisi akut, misalnya akutnya diabetes karena ada infeksi, karena ada batu misalnya, ya kita obati infeksinya membaik. Tapi dengan diabetes sendiri, kan diabetes tuh sampai sekarang belum ada obat yang hanya bisa mengontrol kan, bisa mengontrol gitu, gulanya, tapi akan long life seperti itu. Jadi masih ke depannya masih ada kemungkinan bisa kena lagi. Jadi membaik mungkin kalau aku misalnya penyakit ginjal kronis ada kondisi akutnya masih bisa membaik, atau yang bisa kita lakukan itu mencegah biar naiknya nggak begitu cepat. Oh gitu dokter. Jadi kan penyakit ginjal tuh aslinya akan progresif dia sebenarnya. Dia akan progresif, dia akan memang ada gambarnya ya. Jadi dia akan bertahap seperti itu. Dari tanpa gejala, normal, ada pemicu, ada faktor resiko, dia grade 1, grade 2, 3 sampai akhirnya 5. Obat-obat itu hanya menghambat. Progresivitas itu menghambat biar nggak terlalu cepat. Kalau tanpa obat dia langsung turun. Kalau dengan obat dia mungkin jalannya pelan-pelan banget. Seperti diabetes ya, dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan biasanya ginjal sudah mulai kena. Ya kan ada orang nih biasanya dokter kalau sudah terserang penyakit ginjal dapat terapi dari dokter, wah saya sudah minum obat nih, berarti gak apa-apa nih saya gaya hidup seperti orang sehat seperti biasanya. Kan ada yang menginginkan gitu dokter, itu nggak boleh ya, jadi harus tetap, jadi meskipun minum obat tetap menjaga pola hidup ya, itu yang utama. Iya benar dokter ya, lifestyle yang utama, lifestyle, olahraga, istirahat yang cukup, dan asupan minum ya terutama, dan hati-hati jangan kadang-kadang kan orang suka minum obat nyeri ya. Jadi kadang-kadang jangan minum sembarang obat. Iya, biasanya dikit-dikit sakit minum obat nyeri, pusing minum obat gitu. Iya, jadi itu terus nggak bisa berhenti. Jadi memang lifestyle itu ya terus. Jadi nggak bisa dihindari. Nah, kemudian dokter, jikalau pasien ini sudah didiagnosa gagal ginjal kronis, stadium 1, 2, 3, 4, 5. Pada stadium berapa sih kita harus melakukan cuci darah? Oke.
Seperti yang tadi stadium 1, 2, 3. Kalau lebih sopannya mungkin penyakit ginjal kronis ya. Iya. Jadi biar pasien nggak takut. Iya. Jadi kadang-kadang saya juga pasien juga, dok saya gagal ginjal, penyakit Kalau udah ginjal gagal gitu kan ya, kayaknya. ya. Jadi kita bilang penyakit ginjal kronis stadium 4 itu adalah stadium persiapan cuci darah. Jadi kalau udah stadium 4 kita biasanya sudah motivasi pasien. Ini kemungkinan kedepannya akan dilakukan cuci darah. Jadi apa-apa yang harus karena yang muncul pada stadium 4, stadium 5 itu adalah yang muncul, kita nggak bisa mengobati penyebab lagi. Kita yang bisa dilakukan adalah mengobati komplikasi yang terjadi akibat penyakit ginjalnya. Dan pada stadium 4 kita sudah bisa planning ke depannya untuk cuci darahnya mau pilihan yang mana. Terapi kita nyebutnya renal replacement therapy. Jadi renal replacement therapy sudah mulai kita tanyakan mulai kita KIE ya, edukasi ke keluarga stadium 4. Stadium 5 itu adalah stadium dialisis. Sudah dilakukan dialisis ya? Ya, jadi renal replacement therapy itu ada 2. Yang pertama transplant, yang kedua itu dialisis. Nah, dialisis itu ada 2, hemodialisis dan CAPD, peritoneal dialisis. Jadi stadium 5, kita pun stadium 5 bukannya semua stadium 5 kita langsung cuci darah, enggak. Stadium 5 kita masih observasi dulu. Jadi selama masih ada fungsi ginjal yang masih sisa, kita masih pertahankan dulu. Jadi kalau sudah memang sudah ya harus hadiah baru. Untuk kasus di lapangan dokter yang sudah stadium 5 nih, misalkan sudah diedukasi untuk melakukan cuci darah gitu misalnya, apakah semua bisa menerima dokter? Dan bagaimana meyakinkan bahwa Anda ini harus cuci darah untuk memperpanjang? Itu adalah PR buat saya, PR susah untuk Susah, orang. dokter, apalagi saya mungkin di Madura, ya, dokter, ya? di Madura susah banget, beda sama saya ngobrol dengan teman saya di Jawa. Iya. Mereka pada mau semua, pada mengejar. Kalau di sini sepertinya mereka tuh cuci darah adalah akhir dari semuanya, dan setelah cuci darah pasti meninggal. Jadi itu yang kita tuh sangat susah mengubah itu. Mindset seperti ya? itu susah banget. Malah pasien-pasien ada yang pilih saya rela meninggal. Ya. Jadi untuk mengubah mindset orang Madura untuk mau misalnya cuci darah itu memang susah. Jadi mereka mesti bilang, tetangga saya cuci darah meninggal, tetangga ini meninggal, ini meninggal. Jadi buat apa cuci darah? Cuci darah kan meninggal juga. Nah, jadi hanya seperti itu. Jadi seakan-akan kalau sudah cuci darah sudah pasti langsung meninggal. Nah, jadi untuk mengubah itu kelihatan butuh waktu ya. Iya. Jadi mungkin mereka kalau misalnya mereka disuruh ngelihat ke ruang cuci darah dulu, mungkin mereka baru ternyata orang cuci darah nggak semuanya jelek. Mereka malah bisa datang sendiri setelah cuci darah, bisa aktivitas biasa. Jadi mungkin itu yang belum paham. Jadi itu masih jadi PR buat saya. Jadi memang sangat susah mengubah mindset kalau sudah tertanam seperti itu, dan tidak mau lebih baik meninggal daripada cuci darah. Iya, takutnya mungkin mikirnya bersakit-sakit gitu waktu cuci darah. Jadi mending ya udah pasrah meninggal daripada sebelum meninggal harus bersakit-sakit dulu gitu, mungkin mindsetnya dokter ya. Mungkin salah istilah ya. Iya. Kalau orang sudah terlanjur istilah cuci darah itu seperti dicuci. Jadi kadang-kadang pasien tuh membayangkan saya dicuci, dimasukkan ke dalam alat seperti itu. Jadi sebenarnya bukan, mungkin memang salah istilah. Sebenarnya bukan cuci darah. Hemodialisis ya nyaring sebenarnya. Jadi kalau cuci kan pakai sabun. Iya. Jadi itu mungkin dari awal salah istilah. Jadi kadang-kadang ya kita jelaskan runtut. Ada yang mau, ada yang sudah mindset. Kalau udah mindset seperti itu ya sangat susah. Memang kesabarannya diuji ya dokter ya. Ya. Sekarang saya berada ke Mbak Novi nih, Mbak Novi yang langsung sering berada di lapangan setiap hari, Mbak Novi ya. Ya, Mbak Novi, di ruang HD kita itu punya berapa personil sih Mbak Novi? Kita personilnya ada 14 perawat. Mereka sudah pelatihan semua, dalam proses 2 orang. Kebetulan ada di UNER, Rumah Sakit UNER, sama di Rumah Sakit Saiful Anwar. Itu on proses. Memang harus punya sertifikat? Harus, karena memang dibuat aturan
mesin dan perawat itu 3:4 gitu. Jadi gitu. diharuskan untuk berpelatihan. Dengan total bed berapa di kita Mbak Novi? Kita di rumah sakit Samrabu totalnya 14 mesin dan 1 mesin backup. Oh gitu. Saya penasaran nih Mbak Novi, suasana di ruang hemodialisis nih. Apakah tegang? Apakah gimana Mbak Novi di sana suasananya? Bagi pasien-pasien yang kondisi stabil ya, mereka mungkin bagi mereka sangat menyenangkan. Menyenangkannya apa gitu ya? Menyenangkannya bisa bertemu sama teman-teman yang sama-sama hemodialisis gitu ya. Mereka bertemu, mereka saling bercerita, bahkan mereka itu seperti saudara gitu. Kadang-kadang sampai cerita ke perawat, saya pengen cepet cuci Bu, kemarin nunggu kok lama, kok pengen cepet bangun terus langsung berangkat, ada yang sampai seperti itu. Begitupun dengan pasien yang kondisi tidak stabil, mereka juga pengen cepet-cepet berangkat gitu, karena persepsi mereka ketika sudah dicuci darah gitu ya, mereka merasa lebih baik gitu ya, lebih sehat baik lagi gitu ya. ya. Kemudian bisa makan apa yang mereka pengen seperti itu. Nah, untuk jumlah pasiennya nih Mbak Novi, apakah setiap bulannya ada peningkatan atau ya sudah Mbak Novi punya langganan pasien segitu aja 20, 30 gitu terus, atau semakin meningkat nih Mbak Novi jumlah pasiennya? Untuk jumlah pasien kami semakin meningkat. Yang awalnya kami hanya melakukan 2 shift pasien, kita sekarang udah lakukan 3 shift pasien gitu, dengan jumlah sekitar per bulan itu 800 sampai 900 pasien. Wah, banyak ya. Tindakan. Berarti banyak juga dokter ya di sini yang penyakit ginjal. Iya, dokter. Nah, untuk ini dokter, saya tadi tuh menyimak pernyataannya dokter bahwa orang Madura takut melakukan cuci darah ya. Mungkin Mbak Novi nanti bisa dibuat kayak testimoni yang teman-teman di lapangan sudah cuci darah. Kalau cuci darah ini menyenangkan gitu, biar nggak takut. Soalnya kan memang mindsetnya tuh sudah takut duluan, takut disiksa duluan. Benar. Jadi biar nggak capek gitu dokter Rosida mengedukasi. Ya, ketika biasanya begini, pasien yang dari poli yang tidak mau cuci darah gitu ya, sama dokter Rosida selalu disarankan ke ruangan HD gitu. Untuk melihat langsung untuk ya melihat langsung, prosesnya. atau pengen ngobrol langsung sama pasien-pasien HD, gimana sih HD, gimana sih seperti apa gitu. Nanti kita arahkan gitu, kita arahkan, kemudian mengubah mindsetnya mereka gitu. Ketika mereka nggak mau, ketika mereka mempersepsikan itu semua negatif, ketika langsung ngomong sama pasien HD waktu itu, persepsi itu akan berubah semuanya gitu. Kemudian kadang-kadang ada yang mau, ada yang tetap masih belum mau gitu, tapi nanti pada akhirnya tetap mau HD gitu. Nah, adakah yang curhat ke Mbak Novi nih? Kendala mereka kenapa nggak mau melakukan cuci darah, atau mungkin sudah cuci darah terus putus nih di tengah jalan? Mungkin ada yang curhat ke Mbak Novi mungkin? Iya, ada beberapa sih pasien kita. Pasien kita ini kan kebanyakan menengah ke bawah gitu ya. Ada sebagian pasien itu bercerita, Bu, saya kalau cuci darah seminggu 2 kali itu biayanya terlalu mahal karena saya nggak punya mobil, perjalanannya jauh dari desa ke jalan raya utama itu saya jauh, saya harus nyewa mobil atau gimana gitu, sekali berangkat ada yang sampai 300-400 seperti itu. Dia keberatan di biaya, ada yang seperti itu. Ada yang keberatan karena tidak didukung oleh keluarga. Tidak didukungnya karena apa? Keluarga itu sama-sama sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Seperti contohnya orang tua yang sakit itu ya, jadi anak-anaknya sibuk dengan keluarganya atau sibuk dengan pekerjaannya, jadi orang tua ini tidak ada yang mengantar. Seperti itu, rata-rata seperti itu di ruangan kami. Untuk memberikan motivasi atau solusi gitu Mbak Novi biasanya memberikan solusi gimana tuh Mbak Novi? Kami memberikan solusi ya sebatas hanya ya bentuk empati dan simpati kepada pasien ya. Kita jelaskan juga di saat mengantar anaknya gitu ya, kita jelaskan ayo tetap diantar. Berarti orang ke keluarganya tua. juga ya. Ke keluarga yang terpenting itu keluarga memberikan dukungan, karena dukungan keluarga itu benar-benar melebihi dari obat yang diminum pasien gitu. Untuk
kecenderungan sehat gitu loh. Pasien itu akan cenderung lebih semangat ketika keluarga mendukung seperti itu kan. Ya kita memberikan edukasi kepada keluarga, ayo tetap diantar, apapun itu tetap diberi waktu untuk bapak atau ibu gitu ya. Kemudian kita juga tawarkan sama senggangnya di hari apa, jam-jam keberapa kita bisa atur jadwalnya sampai seperti gitu. itu kita atur. Jadi memang nggak harus misalkan jadwalnya sekarang Selasa, nanti minggu depan harus Selasa gitu, enggak. Harusnya seperti itu, tapi ketika ada kendalanya ya atau keluarga atau apa gitu ya kita atur lagi gitu, kita atur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pasien itu ataupun pasien yang lain, kita atur. Mungkin ada tambahan dari Dokter Rosida tadi kayak mau mau nambahin nih. Jadi saya tuh terenyuh juga sama mereka. Jadi kadang-kadang mereka tuh berangkatnya bareng. Jadi misalnya kalau sama-sama dari 10, jadi ayo dari 10 barengan berangkatnya. Ini guyup banget sampai kontrol ke poli pun mereka tuh gimana? Lo ini mana? Ini dulu masih jadi barengan mereka itu. Jadi nunggu mau berangkat masih nganter-nganter. Jadi seperti itu sangat guyup. Jadi kadang-kadang tuh ya mereka tuh kayak deket banget. Jadi kalau satu hilang pasti mereka tuh sedihnya minta ampun. Jadi mesti curhatnya, dok si bapak ini sudah nggak bersama kita lagi. Nah jadi sedih gitu loh. Iya. Untuk pertanyaan saya tadi dokter, jadwal cuci darah apakah seminggu, pasti setiap pasien itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan dengan rentan waktu misal setiap 5 hari atau setiap berapa hari gitu dokter? Sebenarnya untuk jadwal cuci darah itu kita atur dulu, tergantung kondisi pasien. Kalau kondisi pasien masih baik, kencingnya bagus, kondisinya nggak ada over cairan ya, nggak ada overload cairan, biasanya kita kasih seminggu sekali. Setelah itu kalau misalnya sudah mulai banyak keluhan, kita ganti 2 kali. Tapi memang rata-rata sudah 2 kali. Kecuali untuk pasien-pasien tertentu memang yang dia sudah benar-benar overload terus, sudah dikasih 2 kali tapi banyak komplikasi atau jantungnya juga sangat bengkak, itu bisa kita kasih ekstra, bisa sampai 3 kali. Malah ada pasien-pasien yang awalnya kita sarankan cuci, setelah cuci ini nggak langsung kita cuci terus selamanya, enggak, kita evaluasi. Jadi setelah 1 bulan cuci kita evaluasi. Kalau misalnya ada kecenderungan membaik seperti yang saya sebutkan tadi, ada kondisi akutnya. Kalau akutnya ternyata udah membaik, ada beberapa pasien yang bisa lepas dari cuci darah. Ya. Ada dokter ya? Ada beberapa yang setelah kita cuci darah beberapa kali akhirnya lepas. Tapi penyebabnya memang sudah hilang. Misalnya penyebabnya karena batu. Atau karena infeksi. Saya ada pasien kemarin dia memang sudah berkali-kali sempat operasi karena luka. Setelah kita evaluasi kok membaik, akhirnya balik ginjalnya normal. Itu berarti normal sama tidak konsumsi obat-obat juga? Konsumsi obat, tapi tidak melanjutkan dialisis. Dialisis. Ya, karena memang sudah membaik. Gitu. Kemudian ini mau tanya tentang tips nih dokter. Ada 2 tips nih. Tips ketika ginjal sehat biar supaya tetap sehat, dan ketika udah didiagnosa gagal ginjal, tipsnya apa sih untuk menjaga biar nggak semakin parah nih dokter? Jadi untuk yang masih sehat ada tips gimana sih mencegah biar tidak terjadi penyakit ginjal. Itu kita bisa nyebutnya pencegahan primer. Ya, jadi belum terjadi. Jadi orangnya masih sehat. Yang pertama, cek kesehatan rutin, cek kesehatan berkala. Apalagi untuk pasien-pasien yang ada faktor resiko. Jadi seperti yang seperti saya sebutkan tadi ya. Yang kedua, hidup sehat. Jadi dia olahraga, istirahat cukup. Kemudian yang ketiga, menjaga tekanan darah yang stabil. Kalau memang dia ada hipertensi, berarti dia harus rutin kontrol, rutin minum obat hipertensi. Terus yang keempat, hati-hati kalau bisa stop merokok dan alkohol. Nah, dua-duanya sama-sama bisa merusak ginjal dalam jangka waktu yang panjang, apalagi untuk orang-orang muda ya. Terus yang berikutnya adalah kalau dia ada diabetes, ya kontrol diabetes, kontrol gula darah. Artinya harus minum obat diabetes. Jadi harus merubah mindset, jangan sampai pasien-pasien tidak mau minum obat
diabetes ataupun obat hipertensi karena takut sakit ginjal. Oke. Kemudian berikutnya adalah hindari obat-obat yang mempunyai efek toksik pada ginjal. Yang ini yang paling sering. Jadi obat-obat nyeri yang diminum biasanya orang-orang tuh ada obat-obat nyeri yang biasa dia beli toko, macam-macam sih mereknya. Kalau dia bilang kalau minum obat ini dok saya bisa jalan, bisa lari. Nah itu hati-hati minum obat-obat nyeri karena semua obat-obat nyeri pasti ada efek ke ginjal. Ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, hati-hati. Jangan ya makan makanan sehat seperti orang Indonesia, pas sehat lima sempurna ya. Ya hati-hati makan makanan model makanan sekarang, jangan sebut merek ya. Kemudian minum cukup, bukan minum banyak, tapi minum cukup karena setiap orang kebutuhan minumnya itu berbeda. Artinya kalau ada di dalam kondisi yang panas ya minumnya harus nambah. Kalau kondisi dingin ya minumnya jangan terlalu banyak, nanti kencing terus. Iya benar. Kemudian untuk kalau yang sudah kena sakit ginjal ya harus berobat rutin. Jadi harus berobat rutin, minum obat rutin, dan tetap seperti yang kalau dia ada hipertensi, ada harus diobati semua. Jadi penyakit yang menyebabkan harus diobati, komplikasi yang terjadi akibat penyakit ginjal itu sendiri juga harus diobati. Dan penyakit ginjal ini sangat dekat dengan komplikasi kardiovaskular karena orang-orang sakit ginjal kebanyakan meninggalnya ini karena penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung, gagal jantung ataupun stroke. Jadi seperti itu. Jadi harus berobat rutin dan dia taat sama aturan dokter, dietnya diatur. Jadi kalau misalnya orang sakit ginjal, ya dietnya bukan seperti diet orang biasa. Jadi dietnya mungkin dietnya rendah protein, rendah garam. Terus hati-hati orang yang sudah mulai stadium lebih atas harus menghindari makan makanan yang tinggi kalium. Ya. Jadi pasien-pasien sering banyak komplikasi akibat kalium ini yang tinggi. Iya karena kan mindsetnya gini dokter, kalau kita udah sakit kita harus makan makanan yang bergizi gitu kan. Jadi semua dimakan tuh yang mengandung protein tinggi. Padahal itu justru gak boleh dokter ya. Untuk penyakit ginjal ya. Jadi bukan gak boleh protein ya. Karena makanan kita sehari-hari sebenarnya bukan makanan tinggi protein, tapi makanan cukup protein. Kalau di luar ya makan steak 1 piring, kita hanya 1 potong dagingnya. Iya. Ya. Jadi kalau saya jarang bilang, Bu, jangan makan yang tinggi protein ya. Saya nggak pernah bilang seperti itu karena makanan kita sudah rendah protein. Iya benar. Jadi saya nggak pernah bilang, Bu, jangan boleh makan daging, nggak boleh makan ikan. Loh dok, saya nggak makan apa-apa. Iya. Jadi beda ya. Mungkin kalau di luar edukasi yang seperti itu. Kalau di sini kita lihat dulu berat banget orang untuk beli daging. Iya. Ya. Mungkin dari Mbak Novi akan menambahkan, Mbak. Oh iya, tadi menambahkan cerita yang sudah Dr. Rosida ceritakan tentang pasien-pasien kami gitu ya. Memang benar kami ini benar-benar aware ke pasien. Ketika pasien itu tidak ada yang mengantar gitu, teman-teman perawat kadang-kadang sampai menawarkan, ayo Bu, Pak, kita jemput. Sampai waktu berangkat dinas itu ya dijemput pasien itu. Hebat ya. Dijemput sampai biar pasien ini tetap cuci darah gitu ya, dijemput. Kemudian ada lagi yang daerah Arusbaya itu mereka semua ditelepon sama seorang perawat kami gitu ya, suruh ke ayo Bu bareng saya gitu ya. Ayo Bu bareng saya, sepedanya taruh di rumah saya gitu, nanti satu mobil berangkat. Karena kan kecenderungan kadang-kadang pulangnya hujan deras gitu, mereka kan orang sakit bukan orang sehat gitu. Jadi teman kami itu membawa mobil, dibawa satu rombongan 4-5 orang seperti itu gitu. Ada yang satu grup memang itu nyewa L300 gitu. Jadi isinya pasien semua gitu. Jadi yang saya koordinasikan ya ke supirnya gitu. Pak kok belum berangkat? Kan karena kalau telat semua jadinya kan seperti itu. Seperti itu kekompakan teman-teman. Iya, karena kita menganggap pasien-pasien HD itu adalah saudara kami gitu loh. Benar-benar kasihan gitu. Wah, udah nggak terasa nih dokter, udah
hampir 1 jam kita berdiskusi ya masalah Hari Ginjal Sedunia. Sebelum menutup acara ini, mungkin dari Dr. Rosida atau Mbak Novi ada closing statement. Mungkin monggo Dr. Rosida memberikan closing statement buat sahabat Syam Rabu. Oke. Seperti tema kali ini, apakah ginjal Anda sehat? Jadi jangan lupa jangan takut untuk memeriksakan diri. Ayo jaga ginjal kita selagi kita masih sehat, dan apabila kita terindikasi ada penyakit ginjal, ya diobati. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Novi. Wah, seru sekali ya perbincangan kita kali ini. Tapi berhubung waktunya terbatas, mungkin ada sahabat Syam Rabu yang ingin terus lanjut berkonsultasi, bisa menemui Dr. Rosida di Poli Dalam, bisa dokter ya? Saya untuk sebentar ini rumah sakit kami alhamdulillah sudah membuka poli ginjal dan hipertensi. Di mana lokasinya dokter? Di gedung baru Di gedung baru ya, di belakang. Jadi itu memang di lantai 1 khusus ya? Poli ginjal dan hipertensi, bisa langsung ke situ tiap hari Senin dan Rabu. Nah, jamnya dokter? Pagi jam 8 sampai selesai. Nah, sahabat Syam Rabu, kalau dirasa kurang nih pembahasan kita kali ini, bisa langsung menemui Dr. Rosida di Poli Ginjal Hipertensi di gedung baru belakang RSUD Syam Rabu Bangkalan. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila saya atau Dr. Rosida dan Mbak Novi ada salah-salah kata perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Bye-bye.